Yo Mina, setelah sebelumnya saya sudah membahas spoiler Black Clover chapter 370. Di video kali ini saya akan membahas lanjutannya, yaitu spoiler Black Clover chapter 371. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Chapter 371 ini berjudul Undying Soul atau Jiwa Abadi. Ini akan mengacu kepada jiwa-jiwa yang telah mati dan kemudian dibangkitkan lagi oleh seseorang. Di chapter 371 kali ini, kita akan langsung beralih ke salah satu pertarungan utama lainnya yang sejauh ini sangat jarang sekali diekspos, yaitu pertarungan antara sang singa betina Mereoleona melawan sang ilmuwan Morris. Seperti biasa di halaman awal kita akan mendapatkan sebuah catatan editor. Catatan editor di chapter kali ini berbunyi, Mereoleona versus Morris. Para anggota Crimson Lion jatuh satu demi satu dalam perjuangan mematikan. Chapter kali ini sendiri diawali dari akhir pertarungan Mereoleona melawan Morris, di mana para anggota Crimson Lion mengorbankan nyawa mereka sendiri dengan menjadi perisai bagi Mereoleona. Saat itu mereka menyerahkan sisanya kepada Mereoleona dengan berkata, "Selanjutnya, aku serahkan sisanya kepadamu, Mereoleona sama." Para anggota Crimson Lion itu pun mati di hadapan Mereoleona. Morris tersenyum melihatnya. Dia berkata, "Apakah orang bodoh yang menyebalkan dan tidak kompeten itu sudah mati sekarang? Baiklah, biarkan aku menunjukkan contoh nyata dari perisai hidup." Setelah itu Morris menggunakan sihirnya yang lain, yaitu sihir bumi atau sihir tanah, dengan mantra pawai orang-orang bodoh. Mantra itu menciptakan puluhan monster atau makhluk aneh yang muncul dari tanah. Tapi saat itu Mereoleona langsung membakar mereka semua. Mereoleona pun menyadari bahwa itu adalah atribut sihir kedua dari Morris, yaitu sihir bumi atau sihir tanah. Dan dia pun menyadari kecepatan tubuh Morris sangat luar biasa, termasuk regenerasinya. Morris mengatakan bahwa dia bersimpati dengan Mereoleona yang mengincar kehebatan dengan mengorbankan orang-orang yang tidak kompeten. Hal ini mengacu kepada para kesatria sihir anggota skuad Crimson Lion tadi. Setelah itu terjadi monolog dari Morris yang membahas tentang dirinya yang melakukan eksperimen atau percobaan terhadap mereka-mereka orang bodoh yang selalu berbicara tentang etika. Morris berkata, semakin banyak mereka mengoceh tentang etika, semakin mereka membusuk tanpa mencapai apapun. Oleh karena itu, mereka akan menjadi bahan penelitianku dan berfungsi sebagai sumber makanan bagi alat sihir baruku. Setidaknya itulah makna hidup orang-orang bodoh ini. Tapi tidak peduli seberapa banyak aku membedah orang-orang bodoh ini, aku tidak bisa melampaui prinsip-prinsip dunia ini. Tapi aku bertahan, dan sekaranglah hasilnya. Setelah itu Morris berteriak kepada Mereoleona. Dia berkata, "Aku dipilih oleh Tuhan. Aku dianugerahi sihir yang memungkinkanku memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan dan kemampuanku, kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan kekuatan untuk memberikan kehidupan. Hari-hariku yang rajin dan tekun tidak sia-sia." Saat itu Mereoleona terus-menerus diserang oleh monster tanah Morris. Dia berkali-kali terkena serangannya. Tubuhnya terluka dan terlihat melebur, sama seperti saat tangannya tidak bisa mempertahankan wujudnya lagi saat melawan Lucifero karena terlalu dekat dengan mana. Morris berkata, "Itu adalah batasmu. Ayo kita lihat dunia sempurna yang melampaui akal sehat di bawah bimbingan Lucius sama." Akhirnya setelah itu terjadi kilas balik Mereoleona tentang masa lalunya dan waktu yang dia habiskan bersama Crimson Lion. Sejak kecil tidak ada satu orang pun yang ingin berlatih dengannya. Banyak gosip yang tersebar tentang Mereoleona dalam kilas baliknya saat ini. Orang-orang berkata, Mereoleona sama benar-benar tidak terhentikan. Bahkan sebelum mendapatkan Grimoire, kesatria sihir biasa tidak bisa bersaing dengannya. Motivasiku menurun karena hal itu. Mereoleona berkata dalam kilas baliknya itu, "Lagi pula tidak ada yang bisa mengimbangiku. Aku pikir tidak apa-apa jika tidak ada yang mengikutiku. Meskipun sendirian, aku bisa menjadi lebih kuat." Saat itu kita melihat Mereoleona berlatih sendiri. Kita bisa melihat dia sedang memanjat sebuah tembok. Lalu dia pun mengingat sudah melawan monster di luar pemahaman manusia, yaitu iblis kuno dan juga sang raja iblis Lucifero. Lalu kita pun melihat dia hidup dan bertahan seorang diri di zona sihir yang kuat. Tapi saat itu dia menyadari dan menemukan tembok batas seorang manusia. Kilas balik pun berakhir. Mereoleona terjatuh dengan tubuhnya yang sudah tidak bisa mempertahankan bentuknya. Dia bertanya-tanya, "Jadi hanya sampai di sinikah jika aku sendirian?" Tapi setelah itu tiba-tiba muncul tangan-tangan yang mengalir, menahan dan mengangkat Mereoleona. Kemudian Mereoleona
Mereoleona langsung mengingat Crimson Lion yang memintanya untuk melatih mereka semua. Mereka pun mendapatkan pelatihan darinya, tapi dia menyuruh mereka untuk berhenti karena Mereoleona berpikir bahwa mereka tidak bisa melanjutkan pelatihan yang keras darinya. Tapi ternyata walaupun mereka kesulitan, mereka tetap bertahan dan melanjutkan pelatihan itu. Kembali ke pertarungan, di hadapan Mereoleona, lagi-lagi muncul monster tanah yang datang dan bersiap menyerangnya secara serentak. Tapi saat itu Fugoleon muncul dan berdiri di sampingnya. Dia berkata, "Maaf sudah membuatmu menunggu lama, kakak." Saat itu ternyata Fugoleon baru saja berhasil menyelamatkan para penduduk dan kesatria sihir menggunakan salamandernya. Hanya saja saat itu Mereoleona tertawa sambil berkata, "Aku tidak menunggumu." Lalu Grimornya pun terbuka dan dia mendapatkan mantra baru. Tubuhnya bersinar dan memancarkan cahaya api yang sangat terang. Dia berkata, "Aku akan selalu melampaui batasku." Kemudian tiba-tiba tanah berguncang. Lalu para kesatria sihir Crimson Lion yang mati terlihat memancarkan cahaya juga, atau lebih tepatnya terlihat seperti terbakar oleh api. Fugoleon yang melihatnya pun terkejut. Bahkan Morris pun saat itu dibuat terkejut karena ternyata para kesatria sihir Crimson Lion yang mati itu bangkit lagi. Kini tubuh mereka terlihat seperti Mereoleona yang seluruhnya dilapisi oleh mana api. Ternyata yang Mereoleona gunakan adalah Ultimate Flame Magic Excelitius Leonum. Morris berkata, "Sihir ini, aku yakin mereka seharusnya sudah mati." Lalu Mereoleona berteriak memberikan komando kepada para anggota Crimson Lion yang baru saja bangkit. Dia berkata, "Jangan kira kalian bisa santai dan hidup dengan bebas setelah mati. Bahkan jika kalian mati, tetap ikuti aku, dasar bodoh." Setelah itu, para pasukan roh milik Mereoleona pun menyerbu pasukan monster tanah milik Morris. Morris terkejut dengan kebangkitan jiwa-jiwa para kesatria sihir Crimson Lion itu. Lalu Mereoleona menuju arah Morris dan sudah bersiap untuk menyerangnya. Mereoleona berkata kepada Morris, "Apa yang kau ciptakan hanyalah segumpal tanah." Kemudian Morris pun menyerang dan saat itu terjadi benturan serangan. Tapi Morris berhasil menembus pertahanan Mereoleona dengan tangan-tangannya yang bisa membuat orang yang disentuhnya langsung hancur. Tapi anehnya Mereoleona baik-baik saja setelah terkena tangan-tangan Morris itu. Morris pun terkejut. Dia berkata, "Aku tidak bisa menghancurkannya. Tidak ada tubuh yang bisa kuhancurkan. Seluruh tubuhnya kini sudah menjadi mana seutuhnya. Itu adalah api kebangkitan, transendensi sebuah tubuh." Morris terlihat benar-benar panik saat itu. Dia berteriak, "Ini di luar nalar bagi manusia biasa yang bisa mencapai ini." Lalu Mereoleona berkata, "Mereka yang mempertaruhkan nyawanya mengajariku inti dari jiwa manusia itu sendiri." Setelah itu Mereoleona menyerang Morris. Serangan itu berhasil mengenainya dan kini regenerasi Morris pun tidak lagi berfungsi. Morris berkata, "Aku adalah orang yang dipilih oleh Tuhan." Mereoleona berkata, "Aku tidak peduli dengan Tuhan, tapi ini akan menjadi sumber semangat bagi manusia. Itulah yang kuinginkan. Itulah yang aku inginkan." Mereoleona pun langsung melancarkan serangan bertubi-tubi hingga tubuh Morris hancur melebur. Dan Morris pun berhasil dikalahkan oleh sang singa betina yang sudah bangkit. Tapi momen itu mengakhiri Black Clover chapter 371 kali ini. Dan chapter terbarunya akan dirilis bulan Agustus nanti. Bagaimana menurut kalian tentang Black Clover chapter 371 ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Saya pun akan membuat video khusus yang akan membahas apa saja hal yang menarik dan perlu untuk dibahas secara detail dalam 2 chapter kali ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Dan jangan lupa subscribe channel Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.